Ustadz mau bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa bertransaksi di dealer-dealer agar tidak terkena riba? Dan juga kalau kita nabung di bank apapun itu, bahkan bank yang mengatasnamakan syar'i, pasti kan ada bunganya. Gimana kalau kita niat di sana cuma menaruh uang saja, Ustadz, tapi tidak dengan bunganya? Iya. Eh, Kalau untuk akad kepada dealer ini yang jadi permasalahan sebenarnya, di kalangan ulama kontemporer kita ini ada beberapa versi dalam akadnya. Ya, ada di antaranya itu akadnya kepada dealer tapi bukan akad penjualan. Ya, bukan akad penjualan. Permasalahannya adalah apa? Itu adalah berupa akad ijarah, ya. Ijarahnya itu kemudian yang diakhiri al muntaha bil bai'. Ya, jadi tiap pembayaran bulanan sewanya itu, tiap pembayaran bulanan cicilannya itu dianggap masih dalam bentuk sewaan. Ya, itu sewaan. Nanti cicilan terakhir baru pembelian. Itu ada mengatakan demikian. Ini sebenarnya lebih menguntungkan pihak dealer. Apa menguntungkannya? Dealer bisa mencabut ketika dia tidak pernah membayar cicilan, ya, itu maka dealer bisa mengambil daripada itu kendaraannya, ya, kalau akadnya pakai seperti itu. Nah, cuman ya jadi permasalahan karena kaitannya kita sekarang pembayarannya itu cicilan bukan kepada dealer tapi kepada leasing. Iya, betul. Ini kan yang jadi masalah. Ya. Nah, kalau kita dalam urusan pembelian dan itu adalah leasing yang menangani dalam pembayaran seperti itu, ya jangan sampai kita ini justru dikatakan berhutang kepada leasing dalam artian dihutangi oleh leasing dengan akad qorat. Karena kalau sudah demikian jatuhnya adalah ribal qorat. Kenapa? Karena kita dihutangi oleh leasing, leasingnya menghutangi kita ini dengan pembayaran cash yang harganya segitu, tapi kita bayarnya kemudian kepada leasing dengan cicilan dengan nilai pastinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan oleh leasing kepada dealer, kan itu kan? Nah itu, ya makanya Pak, ya arahannya kita belinya kepada leasing. Kita belinya kepada leasing. Jadi kita pengajuan untuk pembelian kepada dealer motor jenis ini, ya. Nah, nanti leasing yang kemudian meng-ACC-kan dan membelikan itu motor, jadi motor itu telah dibeli oleh leasing, ya, yang kemudian kita membeli kepada leasingnya secara kredit, sedangkan leasing beli kepada pihak dealernya secara kontan. Itu adalah demikian sebenarnya, ya. Jadi nantinya dengan penghitungan, karena pembelian kredit itu ya penghitungan mulai kalau ada DP nanti ditambahkan dengan cicilan per bulannya dengan total berapa nanti di akhir, ya itulah sebenarnya nilainya. Katakanlah misalkan DP-nya 1 juta, cicilannya per bulan ini selama 2 tahun, per bulannya 1 juta, kan ini berarti 24 juta ditambah 1 juta DP berarti hingga pembeliannya itu sebenarnya dengan harga 25 juta tapi dibayar selama 2 tahun. Ibaratnya kan kayak gitu. Ya. Nah. Baik. Oh, tadi itu ada ini ya yang untuk menabung di bank itu ya. Menabung di bank tadi hanya menabung Ya, ini ya apa kalau hanya menabung, permasalahannya sebenarnya kan kita anggap jadi gini ya. Jadi gini. Anggaplah untuk bank ini, kita ingat nasihat guru kita, ya, Habib Taufik Abdul Qadir Shigaf, anggap itu seperti halnya WC untuk kita. Apa? Kalau kamu lagi memerlukannya, ya silakan masuk ke WC. Tapi hanya sesuai kebutuhannya aja. Jangan nginep-nginep di dalam WC. Kalau memang kamu tidak memerlukan untuk ke WC, ya nggak usah perlu untuk masuk WC. Itu maksudnya. Itu apa? Ya kita ini apa sih? Yang untuk kita harus nabung punya rekening di bank itu apa tuntutannya? Kamu uangnya terlalu banyak sehingga nggak bisa nyimpan, atau kamu menuntut harus transaksi, harus melalui transaksi bank karena nggak bisa kalau tidak ada transaksi bank, ya. Nah, kalau memang iya seperti itu, silakan. Berarti kamu seperti lagi butuh untuk buang air besar, masuk WC, silakan masuk WC, sekedarnya. Ini beliau ngasih gambaran seperti itu. Tapi kamu kalau tidak membutuhkannya,
uang tidak banyak, transaksi langsung beli cash semuanya bisa. Itu kalau mungkin dulu masih banyak, kalau kuatirnya kayak sekarang kan bahkan tidak bisa menerima untuk pembayaran secara cash, itu kan. Ya, apalagi bayaran semuanya harus melalui rekening. Ini yang jelasnya berarti menuntut. Ya kalau sudah tuntutan ya sudah. Ya, tapi kalau bisa Pak, selama kita bisa menghindari dengan adanya bunga, kan ada di beberapa dari bank syariat itu yang bersifatnya itu wadiah, ya, yang bersifatnya itu wadiah, sehingga hanya menjadikan itu seperti titipan saja, sehingga Pak nggak ada potongan bunganya, nggak ada pemberian bunga, begitu juga nggak ada potongan pajaknya itu, ya, untuk potongan daripada pajaknya itu nggak ada juga. Ini yang demikian, ini yang justru ambil yang seperti itu aja. Ya, ambil yang seperti itu. Kalau memang ndak ada, hanya kalau perlunya ini tuntutannya ke konvensional, yang situ pasti ada bunga, ya. Kalau memang di situ ada bunga, Anda bisa menghindari, ambil untuk yang bunganya itu, tapi pergunakan bukan untuk kebutuhan Anda, tapi kemaslahatan umat Islam. Ini apalagi kalau uang Anda besar, sehingga bunganya juga besar. Contoh misalkan untuk kebutuhan dakwah, kebutuhan daripada kampung, penerangan kampung, ya, kebutuhan dakwah untuk umat Islam, butuh ini misal katakanlah kayak seperti ya, semacam kayak seperti radio dakwah untuk kebutuhan itu bisa jadi sasaran apa, maslahatnya untuk umat Islam, maslahatnya untuk umat Islam, penerangan jalan di kampung, maslahatnya untuk umat Islam, pemasangan paving misalkan di kampung, itu masalahnya, itu masalah muslimin, itu bisa dipakai untuk demikian. Ya, itu jangan dipakai untuk diri sendiri, ya, daripada bunga banknya itu, tapi gunakanlah untuk yang kembalinya kepada kemaslahatan umat Islam.